بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه والله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار ومعناه والله أعلم بمراده Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ikfina bihalalikan haramika wa gina fadlika amman siwa kabirmatika ya rahman rahimin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Setelah kemarin kita membahas surat Shad, kita membahas tentang Nabi Ayub bagaimana kesabarannya, Nabi Sulaiman bagaimana kekayaannya dan rasa syukurnya. Lalu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyifati iblis. Allah berfirman, "Wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kekuasaanku? Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi?" Kalau iblis itu sombong ya, kalau kita itu kadang merasa sombong tuh kesombongan yang gini nih, dikasih rezeki sama Allah sedikit, orang lain dikasih rezekinya banyak. Kadang kita tuh suka ada rasa kok saya nggak dapat segitu sih Allah gitu ya, seolah-olah merasa lebih berhak untuk mendapatkan kenikmatan yang lebih banyak gitu ya, merasa lebih tahu daripada Allah, merasa lebih spesial di hadapan Allah, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan takdir sesuai dengan kasih sayangnya, sesuai dengan keadilannya, sesuai dengan kekuasaannya, sesuai dengan kemahatauannya. Oleh karena itu tugas kita ya ridho, tiada pilihan yang lain selain tetap ridho kepada Allah, tonga gegeleneng komplain gitu sama Allah. Nah, itulah wujud ketaatan kita kepada Allah. Kalau iblis kan wujud ketaatan itu ya harus sujud kepada Nabi Adam. Tapi kenapa sih iblis itu waktu itu nggak mau sujud kepada Nabi Adam? Apakah kamu sombong? Iblis berkata, aku lebih baik daripadanya karena engkau ciptakan aku dari api sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau begitu keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk. Di sini Allah menunjukkan kekuasaannya bahwa aku itu bukan sesuai dengan kehendakmu iblis gitu. Di situ Allah menunjukkan bahwa Allah itu maha kuasa. Allah itu maha dengan kekuasaannya maha memerintah. Jadi yang nggak bisa, Allah itu maha berkehendak di situ ya. Kalau Allah sudah berkehendak ya sudah, kita sebagai manusia wajib untuk menerimanya. Nah, disitulah wujud keimanan kita bahwa Allah itu maha berkuasa. Dan sungguh kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Lalu iblis berkata, ya Tuhanku, tangguhkanlah aku sampai pada hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, maka sungguhnya aku termasuk golongan yang diberi penangguhan. Sesungguhnya kamu termasuk golongan yang diberi penangguhan. Sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya, yaitu hari kiamat. Iblis menjawab, demi kemuliaanmu, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya.
kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan. Sungguh aku akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu dan dengan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semuanya. Di sini bukan menunjukkan bahwa Allah itu mengikuti saran iblis, tapi di sini memang sudah kehendak Allah. Iblis itu memang seperti itu ceritanya begitu ya, kronologinya bahwa iblis itu ditangguhkan, tetap bisa hidup sampai hari kiamat, diberikan kemampuan untuk menggoda manusia, dan memang sudah ditakdirkan bahwa manusia yang mengikuti jejak iblis itu akan dimasukkan ke dalam neraka, akan dipenuhilah neraka itu dengan siapa saja yang eh, mengikuti jejak iblis. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta imbalan sedikit pun kepadamu atas dakwahku ini, dan aku bukanlah termasuk orang yang mengada-ada. Al-Quran ini tidak lain hanya peringatan bagi seluruh alam, dan sungguh kamu akan mengetahui kebenaran beritanya Al-Quran ini setelah beberapa waktu lagi. Wallahu alam bisawab. Itu ah, surah Sod. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, di sini wajib kembali kita mengingatkan bahwa kita meyakini bahwa memang sudah ketentuan Allah, setan itu, iblis itu dijadikan sebagai sosok yang akan menggoda kita hingga hari kiamat. Eh, lima gitu ya, karena memang gitu tuh sudah eh, karena itu tuh sudah secara hukumnya seperti itu, seolah-olah kita berwudu dengan air najis, sholat. Allah itu menyukai kesucian. Oleh karena itu dalam beramal soleh pun harus suci. Jangan sampai kita tertipu oleh setan dengan logika-logika yang menyesatkan seperti itu. Dan disinilah kita menunjukkan keikhlasan Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad itu tidak meminta imbalan. Oleh karena itu kita pun dalam mengaji ataupun men-sharing ilmu itu tidak boleh mengharapkan imbalan gitu ya. Niatnya dakwah, saya ngajar ngaji, berangkat, niatnya dakwah. Kita misalnya mau ngaji gitu ya, belajar, niatnya dakwah bukan karena pengen disebut soleh, bukan karena ingin dikasih makanan gitu ya. Adapun kalau misalnya ada penghargaan dari orang lain, ya anggaplah itulah sebagai uang transport gitu ya, untuk administrasi, untuk biaya-biaya hidup kita, bukan untuk ilmunya. Ilmunya gratis, dakwahnya gratis gitu ya. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu untuk beribadah itu kita harapkan sebagai upaya kita untuk mendapatkan rezeki. Selanjutnya, Al-Quran ini adalah sesuatu yang benar dan merupakan peringatan bagi seluruh alam, baik muslim ataupun non-muslim. Al-Quran ini benar gitu ya, kita sampaikan aja bahwa nanti Al-Quran ini memperingatkan kita tuh akan mati, lalu bangkit lagi. Allah itu hanya
adalah Al-Quran ini adalah dari Allah gitu ya. Ini hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah hanya milik Allah agama yang murni dari syirik. Jadi ala lillahi dinul khalis, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah, dia berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar. Sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu dia akan memilih apa yang dia kehendaki dari apa yang telah diciptakannya. Maha suci dia, dialah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia memasukkan malam atas siang dan memasukkan siang atas malam dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah, dialah yang Maha Mulia lagi Maha Pengampun. Di sini ketauhidan diingatkan lagi oleh Allah. Kita nggak boleh lagi bersifat syirik gitu ya, menyembah siapa? Ada yang menyembah berhala-berhala pada Allah. Padahal sebenarnya itu hanyalah angan-angan mereka gitu ya. Nggak boleh seperti itu kita menyembah, misalnya mereka menyembah berhala, menyembah orang-orang soleh, patung-patung orang-orang soleh, supaya bisa mendekatkan kepada Allah. Tidak bisa gitu ya. Itu bukanlah ajaran Allah. Dan kita juga di sini, Allah itu tidak memiliki anak. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, berfirman, sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu dia akan memilih apa yang dia kehendaki dari apa yang telah diciptakannya. Maha suci Allah, subhanallah. Di sini Allah menegaskan bahwa Allah itu Maha Esa, Maha Perkasa, dan tidak memiliki anak. Dan Allah menciptakan langit dan bumi, ini adalah salah satu ayat yang menjelaskan bagaimana jalannya alam semesta ini sebagai ciptaan Allah, menjadi rujukan kita bahwa Allah itu sudah menundukkan matahari dan bulan, dan mereka berjalan dengan waktu yang ada yang yang siangnya lama, ada yang malamnya lama. Itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, dialah yang Maha Mulia lagi Maha Pengampun. Allah itu Maha Mulia lagi Maha Pengampun. Jadi kita sebagai manusia itu harus merasa bahwa Allah itu Maha Mulia, tidak akan dan kita harus tahu posisi kita gitu ya, sebagai hamba Allah yang Maha Mulia, dan Allah itu Maha Pengampun. Jangan sampai merasa ketika kita punya dosa gak mau balik sama Allah, takut dimarahin gitu ya, takut tidak diampuni. Gak ada, Allah itu Maha Pengampun. Jangan berputus asa, dan yakinlah bahwa Allah itu akan senantiasa menantikan hambanya, sebagaimana dalam keterangan yang lain disampaikan bahwa itu tuh lebih senangnya Allah itu ketika hamba bertaubat itu lebih dari seorang tuan yang untanya kembali gitu. Jadi selalu kita yakini bahwa Allah itu senang kita kembali. Kita yang udah lama ngaji kembali ngaji gitu ya, yang udah lama tidak bersilaturahmi kembali bersilaturahmi, yang sudah lama tidak ke masjid kembali ke masjid. Jadi jangan merasa bahwa saya mah manusia udah berdosa gitu sehingga tidak mau kembali kepada Allah. Jangan sampai seperti itu ya. Kita tetap aja yakin bahwa Allah itu Maha membimbing kita, Maha mengampuni dosa-dosa kita. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jadi tadi kesimpulan dari surah Az-Zumar mengingatkan kita kembali tentang ketauhidan. Jangan sampai kita lupa bahwa Al-Quran ini bahwa Al-Quran ini adalah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga semoga
dijauhkan dari sifat syirik. Jangan ya kayak misalnya percaya ketika sakit minta tolong sama dukun gitu ya, atau minta tolong sama makhluk, bahkan sampai yang aneh-aneh gitu yang ngasih sesajen. Itu mah bukan ajaran Allah, itu mah bisa mengajak pada kemusyrikan, atau bawa jimat gitu ya. Enggak lah, kita mah bukan golongan orang yang seperti itu. Kita tetap yakin aja Allah Maha Pengampun, Allah Maha Mulia. Hanya oleh karena itu kita minta tuh langsung aja kepada Allah gitu. Kadang suka ada sih cerita gitu ya, kadang suka ada orang yang minta syariat gitu ya, nyari guru spiritual gitu ya. Saran saya kalaupun punya seorang guru spiritual ya kiai gitu, jadinya ya mengajarkan kita kalaupun ada zikir-zikir gitu ya, ya zikir yang kita niatkan zikirnya pun hanya untuk mengejar ketauhidan kita, zikrullah gitu, bukan zikir-zikir khusus untuk mendapat rezeki gitu ya. Karena dalam Al-Quran pun nggak ada, dalam hadis pun tidak ada bahwa baca hadis ini untuk obat ini, untuk mendatangkan rezeki. Ya kalaupun ada kiai-kiai, ustadz-ustadz yang menyampaikan, kebetulan saya tidak ya, meyakini hal tersebut ya. Saya lebih meyakini bahwa ketika kita punya kesulitan, Allah itu Maha Penolong, Allah itu Maha Kaya. Kita usahakan sebersih mungkin ketauhidan kita. Jadi Allah tidak akan memberikan ya Allah Maha memberikan lewat wasilah gitu, misalnya lewat obat itu bisa jadi wasilah, lewat doa itu bisa jadi wasilah. Tapi ya kesembuhan, kekayaan, rezeki, jodoh, itu semuanya pada akhirnya adalah ketentuan Allah. Jikapun terjadi apa yang kita minta, itu bukan karena doa kita, tapi itu adalah kehendak Allah. Karena seperti yang tadi disampaikan, ya ada saat setan misalnya meminta supaya jangan sujud gitu ya, ya itu nggak dikabul oleh Allah karena Allah Maha memerintah. Tapi ketika setan meminta kepada Allah untuk ditangguhkan dan menggoda manusia itu diizinkan Allah, itu bukan karena setannya gitu ya, tapi karena memang Allah berkehendak. Nah seperti itu kalau misalnya kita berdoa, ada saatnya doa kita dikabul. Kita pengen punya uang misalnya, pengen bangun masjid, terus kita saya pernah kisah gitu ya, guru saya ingin membangun rumah gitu ya, bisa membeli rumah dekat masjid, akhirnya terbangun gitu ya rumahnya hingga selesai dan itu dikabul. Itu meskipun saat itu guru saya menyarankan untuk ya seperti sholat tahajud gitu ya, itu ya guru saya juga menyampaikan bahwa itu bukan karena ikhtiarnya. Cuman kalau misalnya kamu punya keinginan sesuatu lalu kamu minta lewat tahajud, ya mintalah, tidak dilarang gitu ya. Tetapi kalaupun dikabul oleh Allah itu bukan karena perbuatannya, tetapi karena Allah memang sudah berkehendak. Nah, bagaimana cara menyebut kehendak Allah? Bisa kita lakukan dengan beribadah tadi, misalnya dengan tahajud, sholat duha, membaca Al-Quran, istighosah, berzikir, meminta kepada Allah, ya Allah, semoga anak aku soleh. Dalam Al-Quran pun diajarkan minta kepada Allah, Rabbi habli minas solihin, doanya Nabi Ibrahim gitu ya. Ketika punya anak gitu ya, meminta anak, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Kita minta kepada Allah. Ketika ada masalah ya gitu ya, kita coba membaca hadiah gitu kepada, mendoakan guru-guru kita yang sudah wafat, lalu kita minta kebarokahan dari guru-guru kita membaca sholawat misalnya supaya doa-doa kita dimakbul, ya itu boleh, nggak dilarang gitu ya, sejauh yang saya ketahui. Akan tetapi ketika dikabul, lagi-lagi jangan merasa sombong, wah ini karena doa ibu saya misalnya, ini karena doa yang lain, ya itu wasilah, itu perantara gitu. Karena sejatinya jika sudah kejadian itu sebenarnya hanyalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang wajib kita yakini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa memberikan petunjuk ya buat kita, bisa menambah keimanan kita, dan kita bisa seyakin-yakinnya bahwa Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penjawab doa. Dan janganlah kita menjadi orang-orang yang musyrik, dan semoga kita dilindungi dari perbuatan musyrik. Karena kadang ada orang yang
nggak sadar gitu ya bahwa mereka tuh berbuat musyrik. Ada orang yang punya jimat gitu ya, terus kalau minta tuh bukan kepada Allah, kadang wahai Syekh Anu tolong saya, padahal Syekh Anu udah meninggal gitu ya. Saya nggak ada beberapa orang yang saya lihat masih melakukan hal tersebut. Wahai Tuan Anu, tolong saya gitu. Padahal kenapa harus ke Tuan Anu atau ke Syekh Anu gitu ya. Ya seolah-olah meminta kepada orang yang hidup gitu. Ya kalaupun minta, ya kita mintanya kepada Allah. Namun ya wallahu alam, saya ya saya agak deg-degan juga sih, agak ya mungkin ada sebagian orang yang merasa bahwa ia meminta kepada orang yang mulia itu karena yakin, mungkin ya. Mungkin yang saya pahami karena yakin bahwa eh, kenapa mereka meminta kepada orang mulia yang sudah wafat gitu. Kadang yang saya ketahui mereka itu meyakini bahwa orang yang mulia itu sejatinya tidak meninggal, mereka itu masih hidup, mereka itu bisa berdoa kepada Allah, mereka itu bisa meminta kepada Allah, sehingga jika kita meminta kepada beliau ya sama seperti ketika meminta kepada manusia gitu, sehingga sehingga itu pun dianggap sebagai wasilah gitu. Apakah boleh untuk meminta tolong kepada orang mulia yang meninggal? Iya, tidak ada larangan juga sih. Tidak ada larangan bahwa nggak boleh kamu meminta kepada orang yang sudah meninggal. Cuma kalau berdasarkan logika ya, itu kan logikanya sama seperti kita minta kepada orang yang hidup ya. Jadi ya, wallahu alam. Sekali lagi saya mau menjawab tapi takut salah ya. Mudah-mudahan jika ada yang perlu dikoreksi silakan disampaikan di kolom komentar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu yang seperti itu ya, kadang kita tuh perlu ngaji, perlu ketemu sama guru gitu ya. Mungkin suatu saat saya bisa ketika mengaji bisa nanyakan hal tersebut ya kepada guru saya. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya saya akan mencoba membaca surah kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali, karena kemarin saya mendengar tentang bagaimana perjuangan beliau dan harapan beliau sehingga menulis buku ini hanya dalam waktu 2 tahun yang saya ketahui. Beliau hidup di tahun 1058 sampai 1111 Masehi, 450 sampai 505 Hijriah. Jadi usia beliau itu 55 tahun. Tapi beliau sudah bisa mewariskan kitab yang bertahan dan terus diterjemahkan ke berbagai macam bahasa dan sudah tersebar di seluruh penjuru dunia. Dari tahun 1100 sampai sekarang tahun 2024. Jadi ini kitab sudah sekitar 913 tahun masih diwariskan. Mudah-mudahan kita juga bisa mendapatkan keutamaan seperti itu ya, karena Masya Allah ini pahalanya akan sangat banyak sekali. Bolehkah kita mengharapkan pahala? Boleh. Meskipun kita yakin bahwa masuk ke surga itu bukan karena pahala kita, bukan karena amal kita, akan tetapi karena pertolongan Allah. Namun kita besar harapan kita ketika amal soleh kita banyak gitu ya, Allah akan meridhoi kita. Wallahu a'lam bishawab. Bab pertama, kita langsung aja membahas bab pertama. Bab pertama ini akan bahas tentang ilmu, tentang keutamaan ilmu, yang mana di sini bahas tentang keutamaan belajar dan mengajar. Keutamaan belajar mengajar berikut dalil-dalilnya dari Al-Quran dan Al-Hadis sebagai dalil nakli dan juga dalil akal mengenai ilmu. Pertama, keutamaan ilmu. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa dalil mengenai keutamaan ilmu. Antara lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan, para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Juga menyatakan yang demikian itu, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran Surah Ali Imran ayat 18. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Maksud orang-orang yang berilmu di sini dijelaskan bahwa ini menjelaskan martabat orang-orang yang berilmu, bahwa mereka itu akan menjadi orang yang yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah. Allah itu maha menegakkan keadilan,
Jadi kita yakin Allah tuh Maha adil. Kenapa saya di sini? Kenapa artis itu punya motor gede? Kenapa saya belum punya motor? Apapun yang terjadi hari ini, detik ini, tahun 2024, tanggal 14 Agustus, jam 20.03, itu semua sudah ditakdirkan Allah. Kipas angin yang memutar, di belakang saya ada foto, ada gorden, saya tinggal di sini, itu semuanya sudah jadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala dan sudah menjadi keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sekarang dipimpin sama Jokowi Indonesia gitu ya, ada Xi Jinping di Cina, itu udah ketentuan Allah dan keadilannya Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah yang berhak disembah. Jadi tidak ada yang wajib disembah selain Allah. Sekali lagi la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi Imam bil qisti la ilaha illahu al azizul hakim, dan Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memulai dengan dirinya sendiri, dilanjutkan kemudian dengan para malaikatnya, dan ditutup dengan para ahli ilmu, para ulama gitu ya. Jadi ada 3 level di sini. Allah, malaikat, dan para ulama. Para ulama, para orang yang alim ini disebut sebagai orang yang mulia. Itulah kenapa ada orang-orang yang memuliakan para ulama, dan kita juga mesti memuliakan ulama. Kenapa kita mesti mencintai ulama, bersilaturahmi kepada ulama, meminta doa kepada ulama, ketika ada masalah konsultasi kepada ulama, karena yakin bahwa ulama itu memiliki kemuliaan satu tingkat di bawah malaikat. Kalau misalnya kita lihat di sini, di dalam ayat ini konteksnya ya, jadi ada tiga pihak yang disebut, Allah, malaikat, dan para ahli ilmu. Disinilah kenapa kita itu mesti mencintai orang-orang yang berilmu. Kadang ada orang yang asal ngeritik aja, asal jeplak aja, tapi lupa sama derajat keilmuan seseorang, derajat orang yang takut kepada Allah gitu ya. Ya, ulama apakah punya kesalahan? Ya punya, ada kesalahannya. Tetapi kalau misalnya kita ingin mengkritisi, jangan sampai misalnya di depan umum gitu ya, tidak boleh menjelek-jelekan gitu ya. Ya kita kalaupun menjelek-jelekan ya perbuatannya aja, jangan langsung disebut orangnya, karena takdim apalagi kita kaum santri gitu ya. Ketika di pesantren itu kan kita tuh harus bersifat takdim, harus seperti seorang khodam kepada para ulama tuh ya. Kita dilatih, kalau para santri dilatih supaya di rumah kiai itu ngepel, di rumah kiai itu bersih-bersih, supaya apa ya? Melatih supaya kita itu bisa takdim, memuliakan para ulama. Karena di sini pun Allah memuliakan para ulama dengan menyebut derajatnya itu di dalam surah Ali Imran ayat 18 ini. Nah, supaya kita mulia pun selain memuliakan ulama, ya kita juga mesti belajar supaya kita bisa tergolong kepada orang-orang yang ahli ilmu. Disitulah menunjukkan kemuliaan ilmu, kemuliaan belajar. Jadi saya belajar untuk apa? Untuk pintar? Bukan. Ingin dicintai Allah, ujungnya karena ridho Allah. Karena Allah di sini menunjukkan kecintaannya kepada para ulama. Di surah Ali Imran ayat 18, Masya Allah. Baru 1 ayat aja kita udah dapat ilmu sebegitunya ya. Jadi Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin ini ngingetin kita bahwa kamu tuh ya, kalau misalnya hidup, belajar, bukan supaya nilainya bagus. Kalau misalnya santri, murid gitu ya, bukan karena pengen dipuji, wih kamu mah anak pintar, bukan. Atau bukan karena perintah oleh bapak, bukan. Tetapi karena memang ingin mencari ridho Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di rumah pengajian, bukan karena pengen ikut arisan misalnya, atau pengen menambah channel, atau ikut-ikutan tetangga, bukan. Luruskan niat karena Allah. Kenapa memangnya? Ya Allah memuliakan para ulama di sini. Semua itu bertujuan untuk menegaskan keutamaan, kemuliaan, dan ketinggian derajat ilmu bagi pemiliknya. Jadi kita manusia bisa terus meningkat derajat kita, keutamaan kita, primary. Apa ya? Kalau misalnya kita ke nonton aja lah, nonton. Kan ada kursi VIP yang kursinya di belakang, joknya enak, kan pengennya gitu. Nah, pengen mulia gitu ya, kayak misalnya di jalan itu kan kita minta sama Allah supaya diberikan kenyamanan gitu. Ya boleh Jung.
5 menit. Kenapa bayangan di sini terlambat nih? Iyalah, kan perlu waktu untuk merekam. Ya 5 menit dulu Jung, tunggu Jung. Semua itu bertujuan untuk menegaskan keutamaan dan ketinggian derajat ilmu bagi para pemiliknya. Allah Ta'ala berfirman, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. Udah sering ya. Apalagi kalau misalnya para santri, para sahabat di sini yang pernah membaca kitab Ta'limul Muta'alim, atau di dalam, saya ingat di Madrasah Aliyah dulu kelas 2 pun ketika belajar Quran hadis, di situ dibahasnya tentang keutamaan orang-orang yang berilmu. Nah, sini di dalam kitab Ihya Ulumuddin di bagian yang pertama, bahwa yarfa'illahu alladzina amanu minkum, Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma darajat. Jadi kalau orang-orang yang beriman itu Allah akan meningkatkan derajatnya, tapi orang-orang yang berilmu itu darajat, beberapa darajat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan para ulama itu memiliki sebanyak 700 tingkatan di atas derajat orang-orang mukmin yang bukan ulama. Kayaknya kita kenal banyak ulama ya. Ada Imam Ghazali dari mulai ulama zaman klasik, Imam Ghazali, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i. Kita kenal ada Wali Songo di tahun sekitar 400 Hijriah itu. Pada Hijriah berarti sekitar tahun 1400 ya, abad ke-14 kalau di Indonesia tuh. Itu ada Sunan Gunung Jati, makanya banyak orang yang berziarah mendoakan beliau. Dan ada yang meminta doa juga. Kembali lagi ke pembahasan yang tadi. Mudah-mudahan nanti kita bisa menjawabnya ya. Dan jarak antara derajat pertama dengan yang kedua sejauh perjalanan 500 tahun. Masya Allah. Ini kalau nggak ngaji, kadang kita tuh nganggap ulama tuh biasa aja. Kayak kalau ada kiai-kiai yang sekarang masih hidup, ulama, habaib, muliakan. Kadang mereka tuh lupa bahwa derajat antara orang mukmin biasa dengan ulama itu bisa sampai 700 tingkatan. Dan yang mana satu derajatnya itu sama dengan perjalanan 500 tahun. Berarti 3.500 tahun. Masya Allah. 3.500 tahun jaraknya kita sama orang ulama, sama seorang ulama itu. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tanyakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Surah Az-Zumar ayat 9. Dan surah Fatir ayat 28. Kemarin kita udah ngaji ya, baru ngaji. Surah Fatir ini sebelum surah Yasin. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu, para ulama. Kayaknya kadang ada kita ulama tapi kok dekat sama pemerintah, itu mah bukan ulama katanya gitu. Masukin air. Karena merasa bahwa semestinya dia menjaga jarak gitu ya kepada para pejabat. Wallahu a'lam, pasti ada ulama itu pasti lebih pintar dari kita. Pertimbangannya ilmu hadis, referensi hadis dan dalilnya juga lebih banyak dari kita. Ketika akan bertindak pun pasti lebih banyak dari kita. Jadi ya kita percaya saja bahwa apa yang mungkin beliau juga akan menyampaikan kenapa sih beliau merapat kepada pemerintah gitu ya, mendukung salah satu calon. Wallahu a'lam. Namun di sini kita semestinya ketika semakin bertambah ilmu itu semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 43, katakanlah cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kalian, juga antara orang yang mempunyai ilmu Alkitab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Naml ayat 40, Qala allazi indahu ilmun minal kitabi ana atika bihi. Berkatalah seorang yang punya ilmu dari kitab, dari Alkitab. Coba ya, mikrofonnya berfungsi. Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu, kecelakaan yang besarlah
bagi kalian pahala Allah ada lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Surah Qasas ayat 80. Ya, kalau tadi surah An-Naml, surah Fatir, surah Ar-Ra'd itu menunjukkan posisi ilmu, ketetapan tentang ilmu dan kedudukan mulia mereka yang memiliki ilmu dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ngerasa bahwa kita belajar makin banyak, gini-gini aja, enggak. Hakikatnya kita akan semakin naik derajatnya. Posisi kita akan semakin baik. Di sini kita harusnya semakin takut kepada Allah dan tidak akan sama di hadapan Allah nilainya orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Qul kafa billahi syahidan, dan cukup Allah yang menjadi saksi siapa yang mempunyai ilmu itu gitu ya. Lalu eh, orang ilmu juga dalam surah kisah Nabi Sulaiman itu bisa memindahkan gitu ya. Dengan saking cepatnya itu karena pertolongan dari Allah kepada orang yang berilmu itu akan semakin banyak. Jadi kalau makanya kita pernah kalau mau nyari rezeki carilah dengan ilmu. Kalau mau mencari dunia, carilah dengan ilmu. Mau jadi akhirat, carilah dengan ilmu. Kalau mau yang keduanya, carilah ilmu gitu. Jadi memang ilmu ini akan memudahkan hidup kita. Jadi kalau kata Hagim, ya seperti orang yang nggak tahu jalan sama orang yang tahu jalan itu beda gitu ya. Jadi kalau ibadah orang yang berilmu sama orang yang nggak berilmu akan beda. Kerja orang yang berilmu sama yang nggak berilmu beda gitu ya. Jadi ya adapun kesempatan itu mah emang sudah ya kesempatan mah di luar kemampuan kita ya. Tapi kita memang mencari kesempatan gitu ya supaya misalnya eh, kemudahan kita lebih mudah di dunia ini, akan tetapi tugas kita ya yang bisa kita kendalikan sebelum datang kesempatan itu ya belajar gitu ya. Misalnya gitu, kita nuntut ilmu ya untuk ibadah gitu. Adapun dakwah misalnya hanya bisa ke satu orang, untuk keluarga atau untuk diri sendiri, yaitu memang sudah ketentuan Allah gitu ya. Tapi yang pasti kalau kita berilmu, ibadah pun hanya untuk diri sendiri pun itu akan sangat memudahkan kita untuk mendapat kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan pahala Allah itu dan orang-orang yang dianugerahi ilmu itu dalam surah Al-Qasas sampaikan bahwa dia tahu mana yang akan mencelakakannya dan mana yang akan berpahala baginya gitu. Bahaya orang yang gak berilmu itu dia nggak tahu yang ini salah, yang ini benar. Kayak tadi aja kan saya nggak tahu misalnya masalah ini teh apa ya gitu ya. Karena saya belum berilmu. Tapi kalau saya berilmu, saya tahu dalilnya apa, saya akan dengan mudah, oh saya jalan sini aja gitu ya. Kayak misalnya orang bisa ke Jakarta gitu ya. Kalau orang yang nggak punya ilmu dari Sukabumi ya bisa berhari-hari jalan kaki aja. Dia nggak tahu bahwa bahwa ada kereta gitu ya. Dia nggak tahu bahwa ada mobil. Dia gelap, dia nggak tahu apa, yang dia tahu cuma jalan aja. Ya lama nyampe ke Jakartanya. Nggak efektif dan nggak efisien kalau bahasa sekarang. Nah, sedangkan kehidupan orang yang berilmu itu akan lebih efektif, lebih efisien secara duniawi pun gitu. Dan ada penilai di hadapan Allah, Allah yang maha tahu. Dan Allah sudah menyampaikan posisi orang yang berilmu itu akan lebih mulia. Dan meraih kebahagiaan negeri akhirat pun hanya bisa dicapai melalui penguasaan terhadap ilmu mengenai akhirat. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, "Watil kal amsalu nadribuha linnasi wa ma ya'qiluha illal alimun." Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami, yaitu Allah buat untuk manusia, tiada yang memahaminya kecuali orang yang berilmu. Surah Al-Ankabut. Jadi dan dalam Al-Qur'an pun gitu ya, perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Qur'an, mentadaburi Al-Qur'an itu pun hanya akan bisa dipahami oleh orang yang berilmu. Kalau orang yang nggak punya ilmu ya cuma bisa nebak-nebak, kalaupun kalaupun mentafsirkan pun bisa salah gitu ya. Kalau misalnya dia tidak tahu bagaimana cara baca tajwidnya, tidak tahu nahwu sorofnya, bacanya pun bisa salah. Tidak ngerti bahasa Arab, menerjemahkannya pun bisa salah gitu ya, bisa ketipu, bisa salah jalan. Nah, supaya kita nggak salah jalan, supaya kita tahu jalan yang benar ya belajar, cari ilmu. Di samping itu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 83, "Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahul ladzina yastambitunahu minhum." Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul beserta ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka, yaitu Rasul maupun ulil amri.
Maksudnya menurut mufassirin, kalau suatu berita tentang keamanan ketakutan itu disampaikan kepada ulil amri, di sini contohnya orang-orang yang berilmu itu ya bisa diserahi ini, kalaupun memutuskan itu bisa memutuskan kebenaran gitu ya. Namun penjelasan lebih panjangnya kita akan coba bahas di kesempatan yang lain. Mungkin sekarang cukup, itu aja udah banyak ya keutamaan-keutamaan ilmu. Jadi kesimpulannya yang pertama, Allah itu sudah menetapkan derajat orang yang berilmu itu sangat tinggi. Bahkan Ibnu Abbas di sini menyatakan bisa bedanya 700 tingkatan. Dengan satu tingkatan itu bisa 500 tahun, berarti bukan 3.500, itu mah 3.700 kali 500. 7 kali 5, 35. Tambah nolnya 4, 350.000 tahun. Masya Allah. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.